Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berakhlak al-karimah, berbudi pekerti yang luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Wa yadiduna bin nasihatil ummah, mereka Ahlus Sunnah mengimani atau beragama atau meyakini bahwasanya wajib senantiasa memberikan nasihat kepada umat. Yadinuna bin nasihat lil ummah, mereka menganggap memberikan nasihat kepada umat adalah merupakan bagian daripada agama. Berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah, wa aslun nushi fil lughati al-khulus. Arti an-nushu, nasihat dalam bahasa Arab artinya secara bahasa adalah al-khulus, murni. Wa syar'an iradatul khair lil mansuhi lahu. Adapun definisi nasihat dalam tinjauan agama, definisi syariat adalah keinginan iradatul khair lil mansuhi lah, keinginan memperbaiki orang yang dia nasihati agar mendapatkan kebaikan. Wa irsyaduhu ila masalihih, berupaya untuk membimbingnya menuju kemaslahatannya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menginginkan kebaikan untuk umat ini seluruhnya. Ahlus Sunnah senantiasa membimbing, mengajak, menyuruh umat kepada kebaikan, kesalehan. Maka ciri-ciri Ahlus Sunnah adalah at-ta'awunu 'alal khair. Mereka senantiasa saling tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu dalam mewujudkan segala macam bentuk kebaikan. Yang mengikat mereka adalah kebaikan. Mereka akan siap tolong-menolong, bantu-membantu dengan semua pihak dalam hal mewujudkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam mewujudkan perkara-perkara albir. Al-birri adalah perkara-perkara kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam mewujudkan dosa ataupun perkara yang melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ad-dinun nasihah, agama adalah merupakan nasihat. 3 kali Rasulullah ulangi, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Kami pun bertanya, nasihat untuk siapakah ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama ini adalah nasihat. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin maupun rakyatnya. Apa makna lillah, nasihat untuk Allah? yakni memurnikan ibadah, ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh dengan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna nasihat untuk Allah, murni. Karena tadi kita jelaskan secara bahasa arti nasihat adalah al-khulus, murni, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, penghambaan hanya kepada Allah. Itu an-nasihatu lillah. Nasihat untuk Allah maknanya kita memurnikan penghambaan diri kita kepada Allah, memurnikan ketaatan kita hanya untuk Allah, meyakini la ma'budu bihaqqin illahu, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Dia semata. An-nasihatu lillah,
Dan mengibadati Allah Subhanahu wa taala ya dengan kecintaan yang penuh dan dengan kerendahan hati serendah-rendahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia perintah, kita kerjakan. Apa yang dilarang, kita tahan diri untuk mengerjakannya. Inilah makna nasihat untuk Allah. Maka orang yang tidak menjalankan perintah Allah, tidak mengindahkan larangan Allah, maka mereka tidak memurnikan ketaatan kepada Allah. Maka mereka tidak dapat dikatakan menerapkan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna wali rasulih lillahi wali kitabih, nasihat untuk kitabnya, maksudnya adalah makna nasihat untuk kitab Allah, maknanya adalah memurnikan keyakinan kita bahwasanya Al-Quran adalah merupakan kalamullah, meyakini dia adalah merupakan kalamullah ta'ala yang Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam ke dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna nasihat terhadap kitab Allah adalah mengimani kandungan Al-Quran, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Lillahi wa li rasul, lillahi wa li kitabihi wa li rasulih. Makna nasihat untuk Rasulnya adalah memurnikan ittiba', memurnikan qudwah, ikutan, figur, panutan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La matbu'a bihaqqin illahu, tidak ada makhluk yang berhak diikuti kecuali dia semata. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan semua yang dia bawa, yang dia beritakan, dan jangan sampai kita menyembah Allah kecuali dengan syariatnya. Ini makna nasihat terhadap Rasulnya. Wali a'immatil muslimin, makna nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah keikhlasan, kemurnian, memurnikan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara-perkara ma'ruf, dengan berupaya untuk berbuat kebaikan terhadap mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, menasihati mereka dengan cara-cara yang bijak, yang baik, menyerukan kepada umat agar senantiasa mentaati pemimpin kaum muslimin dalam perkara-perkara ma'ruf, ya. Tidak memberontak kepada mereka, ya. Tidak menggunjing mereka, apalagi menjelek-jelekan mereka di hadapan orang banyak, di media-media massa. Itu bukan an-nasihatu li a'immatil muslimin. Itu bukan manhajnya Ahlussunnah. Ya, bukan buat mimbar-mimbar bebas, berpidato di atas podium menjelek-jelekan penguasa. Ini bukan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini manhajnya kaum Khawarij dari zaman ke zaman. Ahlussunnah mereka senantiasa murnikan ketaatan kepada penguasa kaum muslimin dalam perkara-perkara ma'ruf, menasihati mereka dengan cara-cara yang bijak dan hikmah, lemah lembut, menyendiri dengan mereka, bukan dengan terang-terangan, dan seterusnya. Makna an-nasihat wali ammatihim, nasihat untuk keseluruhan kaum muslimin, orang awam kaum muslimin, maknanya adalah memurnikan kecintaan kita kepada kaum muslimin, menolong mereka dalam perkara-perkara kebaikan, membantu mereka, ya, menginginkan kebaikan untuk mereka, mencintai kebaikan untuk mereka, menyuruh mereka kepada kebaikan, melarang mereka daripada kemungkaran, mengajak mereka untuk mentaati Allah SWT dan Rasulnya. Kalau mereka tersesat diingatkan. Inilah makna an-nasihah terhadap siapa? Li'amatil muslimin, bagi orang-orang awam daripada kaum muslimin. Maka agama ini seluruhnya dia adalah nasihat. Agama ini dibangun atas nasihat. Nasihat yang apa? Yang mana? Yang 5 tadi. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin maupun orang awam mereka. Maka bukanlah manhaj Ahlussunnah mendiamkan orang dalam kejelekan, dibiarkan, tidak didakwahi. Orang dalam kesesatan dibiarkan, enggak ditunjuki.
orang yang kesulitan dibiarkan, enggak dibantu. Itu bukan manhaj Ahlussunnah Jamaah. Ya. Ahlussunnah Jamaah senantiasa memberikan nasihat, memberikan kemurnian, kecintaan, ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan seterusnya. Ciri-ciri Ahlussunnah adalah at-ta'alum li alamil musabin. Mereka senantiasa merasa tersakiti ketika kaum muslimin lainnya disakiti. Mereka akan merasa bersedih ketika sebagian kaum muslimin lainnya bersedih. Mereka akan merasa gembira ketika kaum muslimin lainnya bergembira. Senantiasa mereka bersama kaum muslimin lainnya. Turut merasa sakit ketika kaum muslimin lainnya disakiti. Turut berduka ketika kaum muslimin lainnya berduka. Karena mereka semuanya laksana satu tubuh. Mereka mengimani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Perumpamaan orang beriman yang satu dengan orang beriman lainnya adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Bangunan ini menjadi kokoh karena saling menguatkan. Satu batako menguatkan batako lainnya, satu tiang menguatkan tiang lainnya. Kalau satu demi satu akan dicopot, akan robohlah yang lainnya. Wa syabbaka baina asabi'i, Rasulullah pertautkan antara jari jemarinya. Menjadi kuat dia. Jari jika satu enggak kuat. Jika dia berkumpul menjadi kuat. Antum mengangkat benda dengan satu jari berat, tapi dengan 5 jari, dengan 10 jari menjadi ringan. Begitulah perumpamaan kaum mukminin. Kalau andai kata ada yang salah, diluruskan, dibenarkan. Kalau andai kata ada yang tersesat, diterangkan kepadanya dengan hujjah, dengan dalil, bukan dengan prasangka, bukan dengan omong kosong. Datangi, ya akhi barakallahu fik, boleh jadi antum kayaknya salah dalam perkara ini. Menurut ana yang benar ini, dalilnya ini. Itu baru Ahlussunnah. Ya, bukan ngomong di belakang. Heboh di mana-mana. Yang dihebohkan enggak pernah tahu dia dihebohkan. Bukan manhaj Ahlussunnah Jamaah. Tapi dia akan datang dengan cara baik-baik. Akhi barakallahu fik, Anda punya mulahadzat terhadap antum. Punya sedikit catatan untuk antum. Kenapa antum buat ini? Menurut Anda kayaknya ini lebih layak seperti ini. Mungkin antum punya hujah apa hujah antum? Dalilnya apa? Nasihat. Kalau seperti ini diterapkan oleh kaum muslimin, subhanallah, umat ini akan dalam kebaikan senantiasa. Kita melihat orang tersesat, wallahi kita bersedih karenanya. Bagaikan seorang dokter melihat pasien yang sakit, dia sedih dengannya. Bukan kita tertawa dan mengatakan selamat masuk neraka. Bukan, itu bukan Ahlussunnah. Dia akan terenyuh, dia akan bersedih. Akhirnya dia ingin supaya saudaranya selamat, menyelamatkan saudaranya. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kita melihat kawan tergelincir malah kita ketawakan, kita ucapkan selamat dengan ketergelinciran. Tidak, itu bukan Ahlussunnah. Tapi mendahulukan nasihat dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yassiru wa la tu'assiru." Permudah manusia, jangan persulit manusia. "Basyiru wa la tunaffiru." Beritakan kepada manusia yang baik-baik, kebaikan. Beritakan kepada mereka yang membuat mereka gembira, yang membuat mereka senang. Wala tunafiru, jangan membuat mereka berlari, membuat mereka bersedih, menjauh. Itu bukan dakwah. Dakwah dengan lemah lembut, ikhwan barakallahu fikum, karena kita memperbaiki orang agar dia menjadi baik. Ya, kita bukanlah polisi, kita ini bukan jaksa, kita bukan hakim, kita hanyalah rakyat jelata, sebagaimana saudara-saudara kita yang lainnya. Maka tidak ada hak kita paksakan dia dengan cara yang lembut. Berkata Rasulullah SWT memberikan kepada Nabi SAW, jangan nasihat, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau wahai Muhammad faddan, kasar, ghalidhan, keras,
lan faddu min hawlik, orang akan berlari daripadamu. Subhanallah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum. Banyak-banyak kau berikan mereka maaf. Wastaghfir lahum, mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Subhanallah. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah dalam urusan-urusanmu. Ikut sertakan mereka. Subhanallah. Nabi saja Allah katakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi faddu min hawlik. Kalau kau kasar, keras hati, orang jauh daripadamu. Maka ikhwan, yang namanya menasihati orang, apalagi dalam zaman yang mana sunnah itu sedikit yang mengamalkannya. Kebanyakan orang la ya'lamun, tidak mengetahui sunnah. Kebanyakan orang di atas kejahilan. Kita kasihan kepada mereka. Kalaupun antum dengan cara yang kasar, dengan cara yang, mereka akan menjauh daripada kita. Subhanallah. Lihatlah dokter ketika datang pasien dengan lemah lembut, insyaallah penyakit anda ini akan sembuh. Ini insyaallah akan ada kesembuhan padanya. Banyak yang selamat daripada penyakit-penyakit seperti ini. Terhibur pasien. Tapi kalau anda kata dokternya kejam, ini banyak yang mati nih. Kemarin baru aja orang seperti ini datang, mati dia. Kamu ini apa yang kau makan, apa yang seperti gini, ini bahaya nih. Nggak panjang umurmu. Udah mati duluan dia. Begitu juga seorang dai. Dan antum semua du'atun ilallah. Jangan sampai antum menjadi orang-orang yang katakan Nabi, wa inna minkum lamunaffirin. Di antara kan ada orang-orang yang membuat orang berlari. Lari dengan gaya antum, dengan sikap. Antum ini bukan polisi, bukan tentara, antum memaksakan orang begini. Antum bukan hakim, bukan jaksa. Kita rakyat sipil. Rasulullah saja, kata Allah SWT kepada Nabi-Nya, wa ma 'alal rasuli illa al-balagh. Tidaklah ada kewajiban Rasul kecuali hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, enggak ada terima, bukan itu perkara antum. Tugas antum hanya menyampaikan. Kan bisa antum, ini antum salah ini. Jangan buat seperti ini lagi. Masih dia buat, oh awas kamu. Siapa rupanya antum? Jangan dekat sama saya, jangan berkawan sama saya. Bukan. Ya. Terkadang ada orang yang mudah menerima, ada yang memiliki proses. Ya. Subhanallah. Mungkin dia berproses agak lama baru bisa dia terima, masih berpikir-pikir, mencari-cari. Enggak semua orang langsung bisa ikut. Ya. Subhanallah. Antum lihat orang isbal, ini isbal haram. Dia belum paham akidah, belum paham tentang tauhid, tentang ittiba'ur rasul, dan seterusnya. Ini yang pertama kali antum dakwakan. Kemudian antum enggak patuh, dah jauh-jauh. Jangan ikut kita. Enggak. Dakwah ada skala prioritas. Lihatlah ketika Rasulullah mengutus Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Engkau mendatangi orang-orang ahlu kitab, mereka punya ilmu. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Hendaklah yang pertama kali kau serukan syahadatu an la ilaha illallah, agar mereka mengikrarkan syahadat. Ini adalah skala prioritas tauhid. Andai kata mereka terima, mereka pahami, mereka amalkan, ajarkan mereka soal 5 waktu dan seterusnya. Ada skala prioritas. Rasulullah ketika dia di awal-awal Islam, patung-patung sekeliling Ka'bah enggak dihancurkan, dia biarkan. Kalau dihancurkan ketika itu hancur Islam. Ya, izalatul munkar, mengingkari kemungkaran harus memiliki fikih, pemahaman. Tidak setiap mungkar harus antum hilangkan ketika itu. Kalau anda kata malah mendatangkan kemungkaran besar, haram untuk mengingkarinya. Makanya berkata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kullu syai'in yuqal." Bukan segala sesuatu harus kau katakan. Antum mentang-mentang banyak tahu ilmu, semua antum sebut sama orang. Ini enggak boleh akhi, ini haram, ini pening kepalanya. Berproses sedikit demi sedikit. Laisa kullu syai'in yuqal, wa laisa kullu syai'in yuqalu fi waqti. Bukanlah segala sesuatu yang memang dia layak untuk dikatakan, layak dikatakan pada waktunya. Subhanallah. Tunggu dulu. Berkata patah Arab, likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada perkataan sesuai dengannya. Orang lagi pening-pening kepala, kemana-mana melamar enggak diterima,
langsung antum cekoki dan maksakan harus. Enggak ada yang bisa mengharuskan kecuali penguasa. Ya. Ini bagian daripada ikhwan, metode dakwah yang harus dimiliki oleh ikhwan yang menasabkan dirinya kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, diletakkan pada tempatnya. Bukanlah seluruhnya kita harus lembut terus, dibutuhkan keras-keras. Tapi hukum asalnya adalah lembut. Makanya Rasulullah SAW enggak semuanya perlakuan sama. Abdullah bin Ubay bin Salul lemah lembut dia, pemimpin munafik. Yang Rasulullah tahu dia pemimpin munafik. Lemah lembut dia dengan subhanallah. Karena andai kata dikerasi muskilah akan datang banyak musibah yang menimpa Rasulullah dan para sahabat. Dia seorang tokoh yang memiliki banyak pengikut. Andai kata dia dibunuh, apa kata orang? Muhammad membunuh sahabatnya. Karena Abdullah mengaku beriman kepada Allah Rasulnya, mengaku beragama Islam. Makanya orang seperti ini ditaklif, dilembutkan hatinya. Tapi sekali Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab, dan sebagian sahabat-sahabat lainnya yang Rasulullah keras kepadanya, diboikot sampai 50 hari karena ada kemaslahatan di sana dan dia mampu untuk diboikot, subhanallah, agar jadi contoh bagi orang-orang beriman yang lainnya. Seperti Mu'adz bin Jabal, ketika dia melaksanakan salat Isya, dia panjangkan bacaan, Rasulullah marah kepadanya dengan semarah-marahnya. Kata Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau telah membuka pintu fitnah, engkau buat fitnah kepada manusia Mu'adz? Begitu marahnya Rasulullah kepada Usama bin Zaid ketika dia membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usama, karena dia ya Rasulullah mengucapkannya hanya karena takut dengan pedangku. Kata Rasulullah, ya Usama, halla syaqaqta qalbah, kenapa tidak kau belah dadanya? Kau lihat benarkah dia mengucapkan karena takut pedangmu atau tidak? Berkata Usama, aku berandai-andai ketika itu kalau saja aku belum lagi Islam. Subhanallah. Ketika itu agar tidak dapat murka Rasulullah SAW. Ya, karena orang kafir membunuh, tentunya berbeda ketika dia telah menjadi orang Muslim. Menunjukkan betapa murkanya Rasulullah kepada Usama. Jadi pada tempatnya, ikhwan rahimakumullah, ada orang Arab Badui datang kencing di masjid. Apakah Rasulullah perlakukan sama dengan Usama, dengan Mu'adz? Ya, enggak. Para sahabat berlomba-lomba memukulnya. Kata Rasulullah, da'uhu, biarkan dia. Mereka udah gemas, ini orang di masjid kencing. Rasulullah katakan, da'uhu, biarkan dia. Rasulullah panggil, Rasulullah ajarkan dengan lemah lembut. Ya. Berkata Rasulullah, ya fulan, sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk seperti itu, untuk zikrullah, untuk salat dan semisalnya. Dengan lemah lembut. Kalaulah Rasulullah terapkan ketegas, kasar ketika itu, menghukumnya, boleh jadi langsung dia murtad meninggalkan Islam. Orang Arab Badui yang enggak paham. Maka antum harus melihat setiap orang, membedakan setiap orang, bukan pukul rata. Berdakwah enggak boleh pukul rata. Berbeda berdakwah kepada seorang penguasa dengan berdakwah kepada rakyat jelata. Berbeda. Antum mendakwahi bapak ibu beda dengan mendakwahi anak. Ada perbedaan. Makanya kata Rasulullah, nazilun nasa manazilahum, tempatkan manusia pada tempatnya. Orang-orang yang intelek, antum ngomong dengan cara mereka, dengan gaya mereka. Orang-orang yang masih payah, masih awam sekali, ngomonglah dengan pemahaman mereka. Kata Ali, khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat akal mereka. Aturiduna an yukadzdzaba wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah dan Rasul didustakan karena akan ngomong tidak dipahami mereka, akhirnya menjadi fitnah. Subhanallah. Ini dalam rangka nasihat ikhwan kepada kita semuanya, kepada antum. Jangan sampai antum menjadi penghalang orang untuk mengikuti sunnah. Dengan sikap antum, akhlak kita. Yang namanya salaf ikhwan bukanlah hanya akidah. Sebagian orang punya paham salaf adalah akidahnya Ahlus Sunnah, tauhidnya uluhiyah, rububiyah semua sifat. Tidak. Bukan hanya itu saja, tapi dia ada akhlak. Ada budi pekerti, ada kelembutan, ada kebijaksanaan, ada hikmah. Subhanallah. Itulah yang namanya salaf seutuhnya. Jangan antum ambil cuma akidahnya saja. Perilakunya khawarij.
Akhirnya orang berlari, orang menjauh. Ambil seutuhnya ikhwan. Akhlaknya ambil, akidahnya ambil, muamalahnya ambil, jangan pilih-pilih. Kita lanjutkan. Berkata Rasulullah SAW, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri bil-humma was-sahar." Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang beriman di dalam saling mencintai, saling merahmati, saling mengasihi sayangi, berlemah lembut, sebagaimana perumpamaan jasad yang satu. Jika satu bagian daripada jasad tersebut merasa tersakiti, maka seluruh tubuh pun akan merasa tersakiti pula, sehingga semuanya turut bergadang malam, turut semuanya merasa panas. Rawahul Bukhari Muslim. Ya ikhwani rahimakumullah, kita semua orang-orang beriman bagaikan satu tubuh. Tubuh kita ini jika sakit satu, gigi antum sakit, bengkak, ya, mulut itu menjadi bengkak. Yang sakit gigi, mulut dibuatnya bengkak, kepala dibuatnya pening, badan dibuatnya meriang, telinga dibuatnya pengeng, semuanya kena. Subhanallah. Begitu juga lah seharusnya orang-orang beriman. Mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling berkasih sayang, lemah lembut. Lihatlah Allah memberikan perumpamaan Nabi dan para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, tapi mereka senantiasa lembut, saling merahmati sama mereka. Subhanallah. A'izzatin 'alal kafirin, adillatin 'alal mu'minin. Terhadap orang kafir mereka tegas, terhadap orang beriman mereka merendahkan diri. Kata Allah kepada Nabi-Nya, "Wakhfad janahaka lil mu'minin." Kau rendahkan sayapmu, kau rendahkan dirimu kepada orang-orang beriman. Nanti akan dijelaskan tentang haramnya al-istitalah, haramnya kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Haram. Baik dengan hak, apalagi dengan batil, nanti akan dijelaskan. Subhanallah. Ini akhlak kita junjung bersama. Bukan malah terbalik kepada orang-orang beriman kasar, keras, berbuka masam, enggak mau salam, enggak mau teguran. Kepada orang kafir lemah lembut dia. Kepada orang beriman ahlu sunnah kasar, sangar, enggak mau lihat, enggak mau teguran. Kepada ahli bid'ah senyum-senyum dia. Andai kata ada ahlu bid'ah, ada ahlu sunnah, ahlu bid'ah itu disalaminya, ya, senyum-senyum, bertama-tama dengan ahlu sunnah, masam mukanya. Subhanallah. Wa inna minkum lamunaffirin. Di antara kalian ada orang membuat orang-orang berlari. Subhanallah. Jangan sampai dakwah ini ikhwan tercemar karena sebagian daripada orang-orang yang menasabkan dirinya kepada salaf berlaku kasar, berlaku keras, tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Kalau pada tempatnya memang harus, ya, bukanlah maknanya kita harus terus-menerus lembut. Enggak, ada waktunya kita harus keras dalam perkara-perkara prinsip, perkara-perkara yang tidak menerima tawar-menawar, dan seterusnya. Taib. Itulah perumpamaan orang-orang beriman. Laksana satu tubuh. Saudara antum sakit, maka sebenarnya itu pun antum sendiri sakit. Subhanallah. Saudara kita disembelih, kita merasa disembelih. Saudara kita diperangi, kita merasa diperangi. Subhanallah. Walaupun saudara kita di mana-mana, di Irak mereka, di Palestina mereka, di Filipina, dimanapun juga, ketika mereka disakiti, kita pun merasa tersakiti. Kita pun merasa dizalimi. Karena kita semuanya bersaudara. Tapi sungguh, ya ikhwan rahimakumullah, ketika kaum muslimin disekat-sekat dengan negara-negara, akhirnya itu kan orang Palestina itu, bukan orang Indonesia itu. Subhanallah, dibakar semangat nasionalisme yang merupakan jahiliyah. Jahiliyah.
Kita kan itu kan bukan negara kita, itu Irak, itu bukan Indonesia itu. Tersekat-sekat. Subhanallah. Akhirnya kan kita pun enggak merasa itu bagian daripada perkara kita, urusan kita. Itu kan urusan orang Palestina, itu negara mereka caplak, bukan urusan kita. Akhirnya kurang perhatian seterusnya. Subhanallah. Ini semuanya dampak ketika kaum muslimin tidak mengamalkan agama Allah dan sunnah Nabi-Nya. Mereka pun berpecah belah. Dan ini telah diprediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan satujannaduna ajnada jundan bisyam wa jundan bijaziratil Arab. Kalian akan menjadi tentara-tentara yang banyak. Ada satu tentara di negeri Syam, satu tentara di negeri Arab, satu tentara di Yaman. Ini menunjukkan akan terpecah belahnya kaum muslimin dalam negara-negara. Subhanallah. Akhirnya semua mereka diikat dengan kebangsaan. Yang sebangsa itulah saudara kita. Yang bukan sebangsa itu mereka bukan bangsa kita. Subhanallah. Tidak akan ditanya antum di kuburan nanti, kebangsaanmu apa? Enggak ada. Agamamu apa? Subhanallah. Apalagi sukumu apa, lebih enggak ditanya. Jadi kata Rasulullah, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang-orang beriman dengan beriman lain laksana bangunan. Maksudnya adalah orang-orang beriman yang sempurna imannya. Bukan pula kita kafirkan. Kalau anda kata dia kasar, ini orang kasar, kafir nih, bukan. Tapi orang beriman yang kurang imannya, yang sempurna imannya, mereka saling berkasih sayang, saling mencintai, saling merahmati. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berkata Syekhul Islam, wa ya'muruna bis sabri 'indal bala' wasyukri 'indar rakha' warridha bimurril qada'. Ciri-ciri ahlu sunnah, selain mereka itu senantiasa merasa senasib sepenanggungan dengan orang-orang beriman, mereka senantiasa ya'muruna bis sabri, memerintahkan orang untuk berbuat sabar, mengajak orang untuk berbuat sabar dan menyabarkan dirinya. Subhanallah. Indal bala, ketika datang kepadanya bala, musibah. Ciri-ciri al-sunnah adalah senantiasa mengajak orang-orang yang ditimpa musibah untuk bersabar. Dan musibah, ikhwan rahimakumullah, dibagi menjadi dua bagian. Musibah dalam perkara dunia dan musibah dalam perkara agama. Yang mana lebih besar? Yang mana lebih besar musibahnya? Dunia atau perkara agama? Kira-kira mana? Yang paling besar adalah musibah dalam agama. Musibah dalam agama adalah seseorang ditimpa kesesatan dalam beragama, kesalahan dalam menjalani agama, meyakini keyakinan yang salah, mengamalkan amalan yang salah. Subhanallah. Ini adalah musibah dalam agama. Tergelincir kepada paham takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Ini musibah besar. Tergelincir kepada paham sufi yang nyempal, yang memahami seluruh alamnya hanya satu saja, Tuhan. Hakikatnya adalah Tuhan. Ini musibah dalam agama. Semuanya kita ini semua, sebenarnya Tuhan yang ada. Ini adalah musibah dalam agama. Tergelincir kepada paham Syiah yang mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, mengkafirkan khulafaur rasyidin kecuali Ali. Ini musibah dalam agama. Mengikuti paham Khawarij dan seterusnya, Mu'tazilah, Murji'ah, ini musibah terbesar. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah, wa la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau timpakan kepada kami musibah dalam agama kami. Jangan kau jadikan kepada kami musibah dalam agama kami. Orang-orang penzina, dia paham berzina itu salah, dan dia senantiasa merasa bersalah, bersembunyi, dan ingin senantiasa supaya dapat keluar daripadanya, mau bertobat. Tapi yang namanya tergelincir dalam paham sesat, orang Khawarij, enggak pernah mereka mau bertobat, karena mereka anggap mereka adalah orang-orang yang mengamalkan kebenaran, mereka mencari ridha Allah SWT. Tidakkah antum mengetahui yang bunuh Ali itu bukan perampok? Yang membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu bukan pencopet, bukan pembunuh bayaran, bukan. Tapi seorang yang tidak pernah tinggal salatnya 5 waktu, orang yang setiap Senin Kamis berpuasa, yang membunuh Ali itu.
botak kepalanya, jidatnya botak, keningnya hitam. Ketika ditanyakan kepadanya, kenapa kau bunuh Ali? Kata dia, aku bunuh Ali untuk Allah. Subhanallah. Aku bunuh Ali karena 9 tuntutan, yang 6 tuntutan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang 3 tuntutan diriku. Subhanallah. Dia bunuh Ali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah anda menganggap orang-orang yang mengebom sarana-sarana umum, fasilitas-fasilitas umum, yang mengorbankan banyak orang-orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, mereka orang yang tidak salat? Mereka orang yang salat. Mereka yang senantiasa berpuasa, yang taat, dalam pandangan masyarakat orang yang baik, akhlaknya baik. Tapi ternyata subhanallah, di balik itu mereka memendam pemahaman yang salah, yang menyempal, sehingga banyak merenggut nyawa. Subhanallah. Ketika mereka pun dipanggil dieksekusi, apakah antum menganggap mereka mau bertobat? Enggak. Dianggap dia dieksekusi syahid. Subhanallah. Ini musibah dalam apa? Musibah dalam agama. La ilaha illallah. Bahaya. Ada musibah dalam dunia. Musibah dalam dunia terkadang karena perbuatan makhluk, dizalimi, dirampas hartanya, dibunuh dan seterusnya. Terkadang memang musibah yang Allah SWT turunkan berupa bala bencana, gempa bumi, gunung meletus, banjir dan seterusnya, hama, wereng, ya, dan seterusnya, penyakit yang tersebar, yang mana manusia enggak punya sama sekali peran di sana. Mutlak Allah SWT uji manusia dengannya. Dua-dua musibah ini, musibah yang karena perbuatan manusia ataupun musibah yang turunkan, maka Ahlus Sunnah senantiasa mengajak orang-orang yang tertimpa musibah bersabar. Subhanallah. Wa ya'muruna bis-sabri 'indal bala. Mereka senantiasa memerintahkan agar orang bersabar ketika ditimpa bencana. Subhanallah. Mengajak orang-orang bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Karena sabar dibagi menjadi 3. Sabar untuk berbuat taat, mengajak orang bersabar untuk istiqamah dalam agama, mengajak orang bersabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah SWT, mengajak orang bersabar untuk menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa dirinya. Wasyukri 'indar rakha. Mereka senantiasa mengajak manusia untuk bersyukur ketika manusia mendapati kesenangan, kenikmatan, kelapangan. Kalau anda kata lupa, orang yang mendapatkan nikmat diingatkan. Banyak sekali orang-orang yang lupa ketika dapat nikmat, bagaikan kacang lupa kulitnya, bagaikan orang yang lupa daratan, tenggelam dalam lautan, lupa daratan. Banyak, dapat pangkat, jabatan, hartanya berlimpah ruah, usahanya sukses, lupa kepada, yakni lupa dirinya. Kufur ini namanya, ikhwan. Mengingkari nikmat, menjadi orang yang sombong. Maka Ahlussunnah, ciri-ciri Ahlussunnah adalah orang senantiasa mengingatkan orang yang tergelincir, yang lupa daratan. Ya akhi barakallahu fiik, kerja aja lantum terus. Untuk apa rupanya kerja terus menerus? Semuanya akan antum tinggalkan kalau udah mati. Sisihkan waktu untuk belajar agama, sisihkan waktu untuk menimba ilmu agama, sisihkan waktu untuk beramal saleh, melaksanakan haji. Kadang orang uangnya ada bertumpuk, mobilnya 5, 6, 7, haji juga belum. Daftar ngaji aja enggak, daftar haji aja enggak. Subhanallah. Rencana mau umroh dari tahun ke tahun, entah kapan mau umroh. Tahun depan, mati akhirnya menjemputnya, selesai. Nanti dululah, hartaku kembangkan dulu. Kalau kembang nanti dia kan bisa nanti. Gampang itu, haji itu gampang. Udah berkembang hartanya, nanti aja lah. Ini kayaknya peluang bagus ini untuk dibuka ini, usaha ini. Terus, lalai, tenggelam. Maka kita sebagai orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beriman kepada Allah Rasulnya, yang mengimani agama dan nasihat, ingatkan dia akhi, dalam harta antum ini ada hak Allah Subhanahu wa taala. Ada hak orang-orang miskin, ya. Ada hak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum pergi haji sekarang. Rumah antum yang 5 terjual, 1 pergi haji, kenapa? Nantilah kita mau kembangkan usaha kita. Nanti kalau udah banyak uang kan gampang haji. Udah 5 rumahnya belum juga haji, ikhwan. Antum itu yang punya rumah 2 kayaknya antum jual 1 lah itu. Kecuali kalau antum punya orang rumah 2. Pergi haji sana, enggak ditanya di dalam kubur berapa rumahmu, enggak.
Subhanallah. Antum udah punya mobil 2, jual 1 itu, pergi aja antum. Jangan tambah-tambah lagi. Bahaya. Kita ikhwan rahimakumullah dunia ini, menikmati di dunia ini bagaikan meminum air asin, air laut. Semakin diminum semakin merasa haus dan dahaga. Enggak ada berhentinya itu. Kalau antum mau kerja aja, enggak ada berhenti-berhenti itu. Malam pun mau terus, pagi besok mau. Tapi antum harus mengatur waktu, kerja-kerja, ngaji-ngaji, belajar-belajar, ibadah-ibadah. Kejarlah terus. Banyak orang yang stres. Di jalan-jalan itu banyak stres tuh. Enggak dapat apa yang diinginkannya. Ya, kemari mau cari dolar, ternyata pulang dibungkus, kayak kain kapan dibuang sana, dibalikkan kampungnya. Subhanallah. Wa ya'muruna bis-sabri 'indal bala' wasyukri 'indal rakha'. Mereka senantiasa mengajak orang bersyukur ketika orang dapat kenikmatan. Diingatkan orang ketika dapat kenikmatan, ya akhi barakallahu fik, ini ujian. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan, dengan kejelekan. Dengan kesempitan rezeki itu ujian. Susah hidup, miskin, fakir. Dengan kenikmatan, kaya raya, jabatan tinggi, pengikutnya banyak, ini pun juga ujian. Semuanya ujian. Kemudian waridha bimuril qada. Senantiasa mereka mengajak manusia untuk ridha terhadap murul qada. Pahitnya ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya. Subhanallah. Agar orang senantiasa ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ikhwan rahimakumullah dalam menyikapi musibah bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling rendah adalah yang paling rendah dan dia enggak berdosa, dan itu yang wajib hukumnya. Tingkatan sabar. Tingkatan apa yang paling rendah ketika dapat musibah? Tingkatan sabar. Dia terasa juga dia sakit, itu sakit. Sedih-sedih. Tapi apalagi mau dibilang, sabarlah kita, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang rendah dan hukumnya wajib. Di bawah tingkatan yang namanya sabar, tingkatan yang haram. Apa itu yang haram? Tidak sabar. Ya. Mengeluh, menghujat takdir, menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala, menjelekkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, memukul-mukul pipi, menampar-nampar wajah, narik-narik rambut, mecahkan piring. Ini tingkatan yang paling rendah dan hukumnya adalah haram. Hukumnya apa? Haram. Di atasnya yang hukumnya wajib, dan itulah terendah. Namanya apa? Tingkatan apa? Sabar. Subhanallah. Dapat musibah, apalagi mau dibilang memang udah habis harta itu, adalah sabar aja lah kita. Semoga Allah ganti. Ada kesedihan dia. Anaknya meninggal dan seterusnya. Ya udah takdir Allah SWT, Allah ambil dia, milik Allah SWT. Kita harus bersabar. Hatinya terasa sedih, tapi dia harus bersabar. Naik tingkatan kedua. Apa tingkatan kedua? Ridha. Dapat musibah, dia bukan hanya bersabar, bahkan dia ridha. Saya ridha, sepenuhnya saya ridha. Inilah ketentuan Allah SWT. Bedanya apa yang pertama yang kedua? Sabar, dia masih terasa tersakiti dengannya, tapi dia harus hadapi dengan sabar. Dia bersedih, dia tidak suka. Kalau ridha, enggak ada merasa bersedih dia. Ini tingkatan apa? Ridha. Ditimpa musibah, dia ridha. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini akan menghapuskan dosa-dosa saya, semoga ini akan mengangkat derajat saya. Ridha dia. Dan saya harus terima semuanya. Kalau ridha ini enggak diiringin, dia enggak sedih, dia enggak sedih. Dia terima aja. Ya. Ada tingkatan yang paling tertinggi. Tingkatan apa? Syukur, dapat musibah syukur dia. Anaknya meninggal, alhamdulillah. Semoga Allah gantikan anak itu tersebut dengan pahala yang berlipat di surga nanti. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang Allah ambil kekasih hatinya, kemudian diucapkan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah bangunkan baginya rumah di sana di surga, disebut dengan nama Baitul Hamdi. Alhamdulillah. Ini ujian Allah timpakan. Dengan ujian ini Allah angkat derajatku insyaallah taala. Allah berikan kepadaku ganjaran pahala. Bersyukur dia. Subhanallah. Urwah bin Zubair rahimahullah
Ya, anaknya Zubair bin Awam, keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia punya anak, datang ke tempat khalifah. Anaknya itu masuk ke kandang kuda. Kemudian dia pun sama anaknya masuk ke kandang kuda. Anaknya keinjak kuda, anaknya mati. Apa dia katakan? Alhamdulillah, Allah ambil anakku satu, masih ada 3-4 lagi anakku di rumah. Alhamdulillah, aku ridha dan aku terima sepenuhnya dan aku bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Semoga dengan ini Allah akan berikan kepada ganjaran dan seterusnya. Ternyata kakinya itu terkena kuman bakteri yang harus diamputasi, maka dia pun diamputasi. Potong kakinya satu. Apa dia bilang? Alhamdulillah, masih sisa satu lagi kakiku. Subhanallah. Kalau antum nggak bisa tingkat itu, turun dikit lah. Tingkat apa? Ridha. Kalau nggak mampu juga ridha, turun tingkat yang paling bawah, apa namanya? Sabar. Kalau di bawah lagi setelah itu, haram. Maka Ahlus Sunnah senantiasa mengajak orang untuk bersabar ketika ditimpa musibah, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ketika dapat nikmat. Ini ciri-ciri Ahlus Sunnah Jamaah. Mereka meyakini sekali agama yang dibangun atas nasihat. Ya, maka antum jika tidak ada peluang untuk nasihat, banyak-banyaklah bernasihat. Tetangga, kerabat, sanak famili, dengan cara yang baik, yang bijak. Lihat orangnya siapa. Orang tua itu jangan antum bicara sebagaimana bicara kepada anak. Enggak, ada caranya, ada adabnya, ada akhlaknya. Mentang-mentang antum ngaji kirim surat, orang tua dimarah-marahi, Pak, itu ternyata enggak boleh, itu bid'ah itu Pak, bapak sesat itu berarti. Janganlah. Lemah lembut baik-baik. Ya. Tetangga itu setingkat sama antum, bukan di bawah antum. Enggak bisa dipaksa-paksa dia. Baik-baik kita. Subhanallah. Inilah ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, sebagian daripada sikap Ahlussunnah, akhlak Ahlussunnah, budi pekerti Ahlussunnah. Insyaallah di minggu yang akan datang kita akan lanjutkan. Ya, pembahasan kita ini akan berakhir mungkin dalam 3-4 kali pertemuan lagi akan selesai pembahasan kitab ini, yang mana akhir daripada pembahasan ini semuanya mengacu kepada akhlak. Bagaimana akhlak orang-orang beriman, bagaimana akhlaknya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka penting sekali untuk antum pelajari, pahami, mengamalkan. Jangan sampai kita rusak akhlak kita, ikhwan rahimakumullah. Dicela orang, itu orang-orang tuh katanya Ahlussunnah ngaji, tapi akhlaknya enggak ketulungan parahnya. Ajab kita dibuatnya, nyakiti aja. Ya. Memang mereka tuh pakai jilbab besar-besar, tapi kalau udah kumpul enggak ada yang selamat, semua diribahin. Ibu-ibu itu. Hati-hati kita, semuanya diribahin. Ustaz-ustaznya pun enggak ada yang selamat. Bahaya. Waliyadzubillah. Musibah akan menimpa kita. Ya, itu mereka itu pakai jubah kemana-mana, tapi ada yang selamat, itu akhlaknya semua tercela. Jangan sampai demikian. Ya, jangan sampai kita menghijabi orang daripada dakwah yang berkah ini. Ya, jangan sampai kita disebutkan oleh salah seorang yang mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab dengan kaum muslimin. Ya, karena jeleknya akhlaknya. Negeri kita ini negeri paling banyak kaum musliminnya, paling banyak. Tapi lihat dalam tingkatan korupsi di dunia, paling dahsyat pula. Subhanallah, sedih kita melihatnya. Paling banyak kaum musliminnya, paling banyak dukunnya. Mana-mana dukun. Subhanallah, bahaya kita ini. Demikian ikhwan rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengikuti agama Islam yang Rasulullah bawa, memudahkan kita untuk mengamalkan agama Islam ini, untuk berakhlak yang mulia, berakhir yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memwafaqkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Fadhal. Ada waktu 5 menit. Tafadhal akhi. Barakallahu fiik. Bismillah. Bagaimana menanggapi orang yang mengatakan kita wajib hanya wajib mentaati pemimpin hanya pada 5. Ulangi. Kita hanya wajib mentaati pemimpin
pada waktu 5 khalifah aja itu Ustaz. Pada masa 5 kekhalifahan awal aja. Yang kita taati adalah khalifah yang 4 itu. Kalau udah meninggal dia nggak usah taat lagi. Ya. Dalilnya apa dia? Nas itu nggak ada mengatakan taatilah khalifah yang 4, tapi ul amri minkum. Kata ul amri adalah pemimpin kalian, sifatnya umum. Dari mana dia khususkan khalifah yang 4? Berarti sekarang nggak perlu taat lagi lah, nggak usah buat KTP antum. Lampu merah tabrak aja, nggak usah pakai helm. Ya, nggak usah taat. Mustahil. Taati mereka. Ya, nggak usah antum buat itu suara-suara menyuara, nggak usah buat KTP, nggak usah. Ya, nggak mungkin ikhwan rahimakumullah. Sebelum Islam saja, suatu negara, suatu negeri itu akan dapat jalan baik ketika mereka taat kepada pemimpin mereka. Kalau nggak ada ketaatan, hancur kacau balau. Ya, subhanallah. Itu perkataan orang jahil. Ya, kenapa nggak dia bilang ya wajib ditaati hanya Rasulullah saja? Dan meninggalnya nggak usah taat lagi, lebih bahaya lagi dia. Kata Allah, "Qaul amri minkum." Dan Nabi menyebutkan dalam banyak hadis, akan datang kepada para umara, pemimpin-pemimpin yang akan ingkari mereka. Subhanallah, sebagai riwayat yang memukul punggung kalian, yang mengambil harta kalian. Bagaimana kami berbuat Rasulullah? Sabarlah kalian. Kata Rasulullah SAW. Ya, orang-orang seperti itu, mau santai tanggapi kali, ya. Karena nggak layak untuk ditanggapi. Nggak ada sama sekali yang memiliki timbangan ilmu. Ya. Antum itu kalau ada orang nggak layak berdebat, jangan berdebat dengannya. Hukumnya menjadi haram. Nggak ada manfaatnya. Berdebat itu ikhwan, ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya. Kalau antum bukan ahlinya berdebat, jangan berdebat. Rusak nanti agama antum. Jangan-jangan dia lebih lihai dalam bersilat lidah, akhirnya antum tergelincir, antum salah, boleh jadi syubhat dia masuk di otak antum, enggak keluar lagi, bahaya. Ya. Lihat kemaslahatan diri antum dengan dia, masalah dirinya. Apakah antum ahlinya? Kalau enggak, jangan. Apakah antum memperdebatkan sesuatu yang telah jelas, ada nasnya, ngapa diperdebatkan lagi? Dan seterusnya. Ada akhlak-akhlaknya, ada kaidah-kaidahnya, dan hukum asal berdebat terlarang kecuali untuk ihqaqul haq, menegakkan yang benar, ibtal batil, menentukan yang batil. Ya. Dan itu pun hanya bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya, yang memiliki ilmu. Andai kata debat kusir nggak ada guna. Sampai sore dia bertengkar macam-macam, urat lehernya sampai tegang-tegang, merah-merah mukanya, enggak juga keluar, enggak juga selesai. Karena sama-sama on-nya. Untuk apa berdebat? Lebih baik katakan assalamualaikum akhi. Tinggalkan dia. Ya, Allah mengatakan dalam kitabnya mulia, ciri-ciri ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka itu dijahili orang-orang jahil, mereka mengatakan salama. Ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan, enggak diladeni, enggak dilayani. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Itu seharusnya. Karena sebagian ikhwan ketika sudah belajar, baru belajar, kayak orang baru belajar silat, mau bersilat aja kerjanya. Terbentar silatinya orang, tesnya semua. Jangan demikian ikhwan rahimakumullah. Ilmu ini untuk diperdebatkan, untuk diamalkan, antum amalkan. Dan menyampaikan, untuk disampaikan. Dia terima syukur, enggak udah. Pulang antum rumah, tidur di rumah. Jangan dipaksa-paksa orang. Ini paksa-paksa seterusnya. Bermusuhan, kemudian dia tahzir. Apa tahzir itu? Apa artinya? Saya tahzir kamu. Oh, jangan dekat sama dia. Kamu siapa rupanya? Enggak ada gunanya. Subhanallah. Allah Ta'ala alam. Ada yang lain? Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat itu yang diutamakan yang mana Pak Ustadz? Keluarga apa orang lain dulu? Dari segi skala prioritas kata Allah SWT, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beritakanlah berita ancaman Allah terhadap kerabat-kerabatmu yang dekat. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Baru selanjutnya tetangga dan seterusnya. Ya. Yang paling terdekat.
Yang parah orang jauh-jauh semua dakwah, keluarganya di rumah dia biarinya aja. Tetangga biarinya aja. Enggak pernah diajak bicara, salah. Semuanya harus diletakkan pada skala prioritas. Berbuat baik aja ada skala prioritasnya. Allah mengatakan, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Berikan hak-hak kerabat dekat. Baru orang-orang miskin. Baru setelah itu orang-orang yang dia terlantar di perjalanan mau kembali pulang habis bekalnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Berbuat baik kepada orang tua ada tingkatannya. Ummuka. Kata Rasulullah, ibumu dulu, ibumu baru ayahmu. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini semua dapat ditentukan dengan ilmu. Ya, semuanya dapat ditentukan dengan ilmu. Ini lebih dulu, ini selanjutnya. Semua dengan ilmu. Kalau anda kata enggak dengan ilmu, bahaya. Kacau balau antum. Ya. Antum itu kalau anda kata buat mebel, bukan ahlinya. Entah mana yang antum dahulukan, entah tangannya dulu, entah kakinya dulu, enggak jadi dia. Semuanya harus dengan ilmu. Dalam dakwah pun demikian, dalam beramal saleh pun demikian. Banyak orang dalam beramal saleh dia enggak tahu mana lebih mana yang didahulukan. Ya, enggak tahu dia. Cium Hajarul Aswad kah yang lebih dahulukan? Tapi jangan berdesak-desakan, boleh jadi harus tabrak-tabrakan dengan orang, boleh jadi harus sikut-sikutan sama orang, atau salah cium. Apa-apanya itu hanya sunnah daripada menyakiti orang haram. Ada fikih dakwah, ada fikih ibadah. Banyak jemaah haji orang umrah sibuk dengan mencium Hajarul Aswad. Mau dia mati untuk itu, mau dia nyakiti orang untuk itu, padahal hukumnya sunnah. Berkeringat-keringat, sampai kiri kanan dia sikut. Subhanallah, sampai dia bayar uang, nyogok kepada algojo bayaran itu. Bu, mau cium Hajarul Aswad? Ya nanti kalau anda kata selesai, kita ketemu di luar, 400 rial contohnya. 400 rial, mau dia sogok itu orang, kasih 200 rial. Subhanallah, alangkah jahilnya orang tersebut. Enggak tahu fikih dalam ibadah. Ya, yang paling utama adalah salat di Masjidil Haram, tawaf di Masjidil Haram. Dia perbanyak tawaf bukan di Masjidil Haram, di pasar-pasar tuh, di pasar Seng dia tawaf. Pasar di mana-mana ada. Masjidil Haram menjadi Mekah. Jadi perlu fikih dalam ibadah. Ya, tarawih kerjakan, isyanya ditinggalkan. Ajab ini, bahaya. Enggak tahu dia fikih dalam ibadah. Makanya ikhwan penting sekali menimba ilmu supaya kita enggak serampangan dalam berbuat, berkata-kata, tahu kita menempatkan seorang pada tempatnya. Ya, semuanya ilmu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.